sembari nunggu rumput dicabut-cabut. Ada yang begitu. Ya. Maka jangan memotong tumbuhan. Ya. Lalu yang selanjutnya menikah. Ada nggak yang mau nikah? Udah pernah nikah ya? Bersetubuh. Ya nggak boleh, nanti aja. Kalau udah tahalul. Lalu berkata-kata kotor atau mencaci maki. Maka tadi saya bilang, begitu kita perjalanan di bis dari Madinah ke Mekah atau di kereta, setelah talbiyah kita capek, istighfar, salawat capek, mending tidur. Sebab kenapa? Tuh, takut berkata-kata kotor, ngobrolin orang. Oh, si Anu tuh belum umroh tuh, padahal duitnya banyak tuh, anak tuh. Jangan. Lalu larangan ihram untuk laki-laki. Nah, ini penting betul. Setelah kita melafazkan niat, untuk laki-laki dilarang untuk menutup kepala. Kita naik bis, Pak. Pas betul di atas kepala kita lubang AC bis. Perjalanan 6 jam. Waduh, dingin betul. Akhirnya kita keredongan sama kain ihram. Jangan. Nggak boleh nutup kepala. Pakai peci nggak boleh. Pakai payung boleh nggak? Boleh. Boleh, karena nggak nempel. Ya. Lalu memakai pakaian biasa nggak boleh nih. Kalau kita umroh nih, pakaian biasa begini nggak boleh. Maka ada pakaian khusus. Yang ada dua helai, yang di bawah namanya izar, yang di atas namanya rida. Hati-hati, daleman dilepas. Yang suami istrinya ingetin. Apa Bu? Ingetin, jangan liatin. Ingetin Pak, daleman lepas Pak. Ya, sebab banyak kejadian Pak. Dari Madinah ke Mekah udah pakaian ihram. Begitu nyampe hotel di Mekah, dia mau ke kamar mandi, mau pipis. Dah, gua ada daleman ya masih. Gak boleh tuh. Begitu kita sudah melafazkan niat, larangan-larangan berlaku sudah. Lalu yang selanjutnya memakai sepatu nggak boleh, kecuali sepatunya di bagian belakang diinjak kelihatan tumit atau mata kakinya nggak apa-apa. Ya, tapi kan sayang nih yang beli sendal. Yang wanita menutup muka zaman dulu 2-3 tahun yang lalu ketika COVID lagi serem-seremnya, pemerintah Saudi mewajibkan pakai masker. Maka pakai masker. Sekarang udah nggak ada COVID insya Allah, maka jangan pakai masker. Ya. Lalu berkaos tangan, tuh kaos tangan yang kayak buat naik motor tuh, yang ketutup atas bawahnya, itu jangan. Kalau mau yang tapak tangannya kebuka gitu. Nah ini, lalu yang selanjutnya memperbanyak talbiyah, salawat dan lain sebagainya. Tawaf di Masjidil Haram. Setelah kita berjalan kurang lebih hampir 6 jam dari Madinah ke Mekah, kalau naik kereta kurang lebih 2 jam lebih dikit. Nyampe kita di Mekah. Enggak ujuk-ujuk langsung tawaf, enggak. Masa iya ibu bapak tawaf geret-geret koper? Enggak. Masuk di hotel dulu. Kalau masih ada jam makan malam, makan dulu. Hati-hati, waktu makan jangan salin baju yang bapak-bapak. Sering banget tuh kejadian begitu. Masuk kamar, begitu turun ke ruang makan udah pakai batik lagi. Saya tanya, kok pakai batik? Iya, mau makan Ustaz. Lah, ini pentingnya manasik nih, ya. Tetap pakai pakaian begitu. Setelah kita sudah makan malam, biasanya di grup diumumin, Bapak Ibu, insya Allah umroh perdana kita akan dimulai jam 11 malam. Harap kumpul di lobi hotel jam 10. Kumpul tuh kita di lobi. Begitu di lobi kita tetap masih membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Yang laki-laki sunnahnya dikerasin suaranya, yang perempuan dipelanin, karena suara perempuan aurat. Sebagian ulama bilang begitu. Membaca doa masuk masjid. Begitu kita masuk masjid, kita baca doa. Apa? Sa'id bin Al-Musayyib pernah ngajarin kita doanya, Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya. Dahulukan kaki kanan. Tadi ingat betul tuh pesan Ustaz Zaki, lepas sendal, sepatu. Ya, sekarang udah banyak masuk masjid pakai sepatu. Dahulukan kaki kanan.
Baca doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ya Allah, bukakan pintu rahmatmu. Pokoknya hal-hal yang baik Nabi selalu nganjurin pakai yang kanan. Nabi, Bu, Pak, kalau makan semangka itu saking hobinya dari kanan, makannya dari kanan. Setelah habis dibalik. Kalau kita mah enggak. Cuman jangan dipraktekin makan sate dari kanan, susah. Nah, membaca doa melihat Ka'bah. Setelah kita masuk masjid, nggak lama kita jalan, kita melihat bangunan tinggi warna hitam. Masya Allah, megah. Jadi nggak setiap warna hitam itu serem, Bu. Contohnya Kak, justru warna putih yang serem. Pocong contohnya. Kita melihat Ka'bah, ya Allah, ini bangunan tinggi. Ada sunnahnya membaca doa, Allahumma zid hazal bait tashrifan. Ya Allah, tambahkan rumah ini kemuliaan, wa takriman, wa taqwa mahabatan, wa zid man syarrafahu wa karramahu. Panjang Ustaz doanya. Ya udah dah. Masya Allah. Jangan mentang-mentang gak bisa baca doa, begitu ngeliat kamu, buset begitu mati. Perbanyak tasbih, tahlil, Allahu Akbar. Ini rupanya Ka'bah. Selama ini saya sholat ngadep ke ini nih. Bangunan tinggi 14 meter kurang lebih ya. Warna hitam, Allahu Akbar. Lalu yang selanjutnya membaca doa melintas makam Ibrahim. Nah, kita baru mulai nih tawaf nih. Lalu melaksanakan tawaf dimulai dengan mencium tangan. Ka'bah ada di sebelah kanan kita. Ini nggak ada Ka'bah-Ka'bahan ya? Nggak apa ya. Contohnya nih Bu, Pak. Contohnya ini Ka'bah. Saya ada di sebelah kiri Ka'bah. Ini ada garis nih Pak Bu. Startnya dari sini. Kalau ini keinjak orang, Bapak Ibu bisa lihat di atas ada lampu hijau. Itu startnya di situ. Mulai kita. Bismillah, Allahu Akbar. Bacanya apa? Terserah. Yang penting kita paham. Mau ngikutin mutawih baca doa, terserah. Mau baca doa sendiri, terserah. Maka tadi saya bilang, bacaan-bacaan di waktu sholat itu bagus betul. Baca kita putaran pertama, Subhana Rabbil Azim wa bihamdi, Subhana Rabbil Azim wa bihamdi, Subhana Rabbil Azim wa bihamdi. Begitu ketemu rukun Yamani, ini namanya rukun Yamani. Rukun itu artinya pojok. Pojok Yamani sama pojok Hajar Aswad. Abdullah bin Sa'ib pernah berkata, sami'tu Rasulullah yaqul baina ruknaini. Aku mendengar Rasulullah mengucapkan di antara dua rukun itu, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Maka khusus untuk bacaan dari rukun Yamani ke rukun Hajar Aswad, Rabbana atina wa fil akhirati. Apal enggak? Pak apal Pak? Enggak apal, gue daftarin PAUD loh. Ibu apal Bu ya? Cuma itu doa yang dianjurin Nabi, yang diajarin. Selebihnya apa? Bebas. Mau doa apa ya terserah. Putaran kedua, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Begitu ketemu rukun Yamani lagi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina azabannar. Putaran ketiga, mau baca doa apa? Oh, doain anak-anak kita nih di rumah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ulang lagi, Rabbana hablana. Ustaz, saya enggak hafal doa-doa, Ustaz. Allah Bu punya 99 nama. Comot 7 biji. Satu nama untuk satu putaran. Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman. Ada orang dari travel lain namanya Rahman. Pagi. Putaran kedua baca Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus. Gampang. Lalu yang selanjutnya istilam di setiap sudut rukun Yamani. Ini rukun Yamani nih. Begitu kita ketemu, kita bilang Bismillah, Allahu Akbar. Lalu berdoa di multazam. Setelah 7 kali putaran selesai sudah, maka dianjurkan untuk berdoa di multazam. Dianjurin. Kalau penuh, kapan-kapan aja doanya. Lalu sholat sunnah habis tawaf. Kita sholat sunnah. Usolli sunnatan tawaf. Saya sholat niat sholat 2 rakaat tawaf.
Rakaat pertama baca kuliah, rakaat kedua baca kulhu. Lalu berdoa. Nah, di sini intinya. Berdoa sepuasnya. Apa aja yang bisa Bapak Ibu berdoa? Minta apa aja. Aisyah meriwayatkan karena ashabun Nabi yad'ullah. Sahabat-sahabat Nabi berdoa minta sama Allah nih, hatta milha ajinihi, sampai garam buat adonan rotinya minta sama Allah. Tadi Ustaz Zaki bilang, yang laki bapak-bapak nih, ya Allah, saya minta alfat ya Allah, kalau bisa warna putih. Ya Allah, ini Innova ada yang Zenik nih. Kagak apa-apa doa. Ya, cuman apa iya kita minta sama Allah detail banget itu ya. Cukup doa dah, Rabbana hatina fid dunya hasanah, ya Allah beri kami kebahagiaan, kesenangan. Kapan? Di dunia. Terus wa fil akhirah, juga di akhirat. Belen tuh. Seimbang ya. Jadi minta doa yang banyak di sana. Lalu setelah sholat sunnah berdoa sebelum meninggalkan tempat tawaf, menghadap pojok Hajar Aswad lalu mengecup tangan. Dan yang selanjutnya minum air zam-zam sambil berdiri. Kok sambil berdiri? Benar nggak? Ibnu Abbas pernah menceritakan, syakaitu Rasulullah ma'a zam-zam. Aku pernah nuangin Rasulullah air zam-zam. Fasyariba, lalu beliau minum. Wa huwa qa'imun, sembari berdiri. Kan ada hadis yang lain, la yashrabanna ahadukum qa'imah. Seseorang enggak boleh minum sembari berdiri. Faman nasiya falyastaqi. Siapa orang yang lupa, muntahin. Jadi gimana nih? Menurut Imam Ahmad, minum zam-zam boleh untuk berdiri. Boleh, tapi sunnahnya tetap duduk. Jadi kalau kita ngelihat teman kita minum zam-zam diri ya tidak apa-apa. Sebab boleh. Duduk lebih bagus. Minum kita zam-zam. Baca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku mengharapkan ilmu yang bermanfaat. Wa amalan mutaqabbalan, amal yang diterima. Wa rizqan wasi'a, rizki yang luas. Ustaz, minum pakai doa begitu. Saya nggak hafal, Ustaz. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Minum 3 teguk, jangan mentang-mentang habis tawaf 7 putaran capek main teguk. Ya, 3 teguk. Lalu setelah minum, kita selesai tuh ritual tawaf. Masuk ke ritual sa'i. Sa'i pun begitu. 7 kali bolak-balik. Sofa, marwa, sofa, semua 7 kali. Doanya bagaimana? Mau ngikutin doa yang tadi dibaca waktu tawaf, terserah. Misalkan dari sofa ke marwa kita baca tasbih subhanallah, 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 subhanallah sampai ujung marwa. Nanti dari marwa ke sofa kita mau baca takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Enggak apa-apa. Maka di sini juga ada yang penting sebelum kita masuk sa'i. Yang membatalkan tawaf adalah batalnya wudu. Sebab tadi saya bilang tawaf itu sama kayak sholat, cuma yang ngebedain kalau tawaf boleh ngomong, kalau sholat nggak boleh ngomong. Maka orang ketika tawaf di Ka'bah harus suci. Maaf, kalau kentut keluar. Udah 3 putaran Pak Bu, tiba-tiba kentut, wudu lagi, masuk lagi. Nerusin apa dari nol? Nerusin, nah kalau dari nol ya gak kelar-kelar. Lah kentut dulu, gak kelar-kelar. Orang-orang udah tahalul, dia masih belum kelar. Lalu terlihat aurat, ibu-ibu hati-hati, rambut tuh suka nongol dikit tuh rambut aurat tuh. Ya. Yang laki-laki, mentang-mentang sih ya nggak pakai daleman, jadi nongkrong sembarangan. Kasihan Pak, ini Pak. Lalu membelakangi Ka'bah. Nih Ka'bah nih. Maka saya sering betul saksikan nih. Ada orang lagi tawaf, dia selfie. Akhirnya begini. Nah lu. Akhirnya Ka'bah dipantatin tuh. Ya, selfie taran-taran dulu deh. Kalau mau ibadah dulu begitu. Jangan membelakangi. Lalu yang keempat, berniat membatalkan tawaf.
Kita lagi tawaf nih, ragu-ragu. Tadi gue perasaan kentut ya. Aduh, baik-baik nih. Ada setan nih, yuwaswisu fi sudurin nas, gangguin kita nih, setan nih. Maka yakin, aku nggak kentut. Bagaimana kalau kita bersenggolan dengan perempuan? Dalam hal ini ada pengecualian, boleh. Kenapa? Likas rotin nas, karenanya banyak manusia saat itu. Oh enggak, kata Imam Syafi'i batal, ya terserah deh. Lu bapak nyenggol wudu ya, kagak kelar udah. Banyak penuh pak gitu. Yang selanjutnya memulai dan mengakhiri tidak di pojok Hajar Aswad. Kita mulai tawaf dari pojok Hajar Aswad. Pun finishnya di Hajar Aswad. Dan yang keenam masuk Hijr Ismail. Sejarahnya panjang. Intinya tawaf itu mengelilingi Ka'bah plus mengelilingi Hijr Ismail. Siapa yang masuk ke Hijr Ismail motong jalan, nggak sah sholatnya.